Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yunita Sari dari jurusan Tatris Fisika kelas 3A dengan NIM 12211913048. Hari ini kita akan membahas tentang alat-alat optik, di mana kita akan membahas tentang pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Sebelum itu, sedikit kita bahas tentang alat optik dan cahaya. Alat optik sendiri merupakan alat bantu penglihatan, sedangkan cahaya adalah sekumpulan berkas yang dapat dilihat. Dalam fisika, yang mempelajari tentang cahaya dinamakan sebagai optika. Optika sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah optika geometri, yang membahas tentang sifat cahaya, antara lain yaitu pemantulan dan pembiasan. Yang kedua adalah optika fisika. Optika fisika sendiri yang membahas tentang fenomena cahaya. Contohnya adalah difraksi, interferensi, dan polarisasi. Pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya sendiri merupakan pengembalian seluruh atau sebagian suatu berkas cahaya yang bertemu dengan dua medium dari batas medium tersebut. Pemantulan cahaya sendiri terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada pemantulan teratur, yang kedua ada pemantulan baur atau difusi. Pemantulan teratur sendiri adalah pemantulan yang terjadi pada permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Sedangkan untuk pemantulan baur atau difusi sendiri merupakan pemantulan yang terjadi pada permukaan yang tidak rata. Hukum Snellius pemantulan cahaya. Hukum ini dikemukakan oleh Snellius, di mana ada dua poin dari hukum ini. Yang pertama itu garis normal sinar datang dan sinar pantul terletak pada satu bidang. Yang kedua yaitu sinar datang sama dengan sinar pantul. Sinar datangnya sendiri dilambangkan sebagai I dan sinar pantul dilambangkan sebagai R. Secara sistematis dapat ditulis yaitu theta I sama dengan theta R. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar merupakan cermin dengan permukaan berupa bidang datar. Sifat-sifat yang terbentuk dari pemantulan cermin datar sendiri ada 5 poin. Yang pertama itu bayangan yang terbentuk merupakan perpotongan jarak bayangan pada cermin. Yang kedua, jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Yang ketiga, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Keempat, arah bayangan terbalik antara kiri dengan kanan. Yang kelima, sifat dari bayangannya sendiri merupakan maya. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung sendiri merupakan cermin lengkung yang di dalamnya dapat memantulkan cahaya, di mana sinar-sinar sejajar yang jatuh pada permukaan cermin dipantulkan ke satu titik, di mana titik itu disebut sebagai titik fokus. Cermin cekung memiliki jari-jari dan fokus positif. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung ada 3. Yang pertama, sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Yang kedua, sinar yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan juga. Persamaan pada cermin cekung sendiri ada R sama dengan 2F. R sendiri merupakan jari-jari cermin
dan F merupakan jarak fokus cermin. Persamaan kedua ada 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, yaitu F-nya merupakan jarak fokus cermin, yang S merupakan jarak, dan S aksen merupakan jarak bayangan. Persamaan yang ketiga yaitu tentang pembesaran. M sama dengan nilai mutlak dari S aksen dibagi S, atau H aksen sama dengan H, di mana H aksen sendiri merupakan tinggi bayangan dan H merupakan tinggi benda, di mana semua lambang tadi memiliki satuan yaitu meter. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung sendiri merupakan cermin lengkung yang bagian luarnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cembung disebut juga cermin negatif karena jari-jari kelengkungan dan jarak titik fokus di belakang cermin, dan disebut juga sebagai cermin divergen karena bersifat menyebarkan sinar. Dalam cermin cembung ada 3 sinar istimewa seperti cermin cembung tadi. Yang pertama yaitu sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar yang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungan. Untuk persamaan dalam cermin cembung sendiri itu sama seperti cermin cekung, yaitu R sama dengan 2F, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, M sama dengan nilai mutlak dari S aksen per S, atau sama dengan H aksen per H. Pemantulan cahaya pada cermin gabungan. Cermin gabungan merupakan susunan dari beberapa cermin dengan jarak sangat pendek. Pada cermin gabungan, bayangan benda dari cermin pertama itu menjadi benda pada cermin yang kedua. Jarak benda cermin pertama, bayangan cermin kedua, dan jarak keduanya dapat ditulis pada persamaan D sama dengan S1 ditambah S2 aksen. Untuk persamaan pada cermin gabungan ada 1/F1 sama dengan 1/S1 ditambah 1/S1 aksen, itu untuk benda yang pertama. Sedangkan untuk benda yang kedua ada 1/F2 sama dengan 1/S2 ditambah 1/S2 aksen. Untuk persamaan perbesaran bayangan totalnya dapat ditulis dengan M sama dengan H1 aksen dibagi H1 dikali H2 aksen dibagi dengan H2, atau juga dapat dihitung dengan nilai mutlak dari S1 aksen dibagi S1 lalu dikali S2 aksen dibagi S2. Contoh dari pemantulan cahaya. Untuk contohnya bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa cahaya yang masuk dan mengenai tembok akan dipantulkan sama jaraknya seperti jarak cahaya dengan garis normal dan garis normal dengan sudut pantulnya. Selanjutnya yaitu pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya sendiri merupakan peristiwa perubahan kelajuan cahaya karena mengalami perubahan medium.
Contohnya yaitu seberkas sinar yang datang dari udara menuju air, dari udara ke kaca, ataupun dari medium yang renggang ke medium yang lebih rapat. Dalam hukum Snellius pembiasan cahaya ada 4 poin. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang. Yang kedua, sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka dibiaskan mendekati garis normal. Yang ketiga yaitu sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium yang lebih renggang, maka dibiaskan menjauhi garis normal. Untuk yang keempat yaitu sinar datang tegak lurus dengan bidang, tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Indeks bias. Indeks bias terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama ada indeks bias mutlak dan yang kedua ada indeks bias relatif. Untuk indeks bias mutlak sendiri didefinisikan sebagai suatu ukuran kemampuan medium untuk membelokkan cahaya. Secara sistematis dapat ditulis dengan N sama dengan sin I per sin R, di mana N merupakan nilai dari indeks bias mutlak dan I merupakan sinar datang dan R merupakan sinar bias. Terus indeks bias sendiri dalam suatu medium hampa dapat ditulis dengan N sama dengan C per V. C merupakan kelajuan cahaya pada ruang hampa dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, dan V merupakan kelajuan cahaya medium dengan satuan meter per detik. Yang kedua adalah indeks bias relatif, seperti pada kaca terhadap air. Secara sistematis dapat ditulis dengan N1 sin I sama dengan N2 sin R, ataupun dapat ditulis sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sama dengan N21, yaitu N21 merupakan nilai dari N2 dibagi N1. Berikut adalah contoh dari pembiasan cahaya. Bisa dilihat bahwa kolam terlihat dangkal jika diisi air, dan itu merupakan wujud dari pembiasan. Dan dapat dilihat juga pada paralon tersebut terlihat seperti lebih pendek. Selanjutnya ada latihan soal. Dengan soal, Boni menyinari sebuah kaca tebal dengan sudut 60 derajat terhadap garis normal. Jika cepat rambat di dalam kaca ada 2 kali 10 pangkat 8 meter per detik, tentukan indeks bias kaca dan sudut biasnya. Yang pertama, kita tulis apa yang diketahui dari soal, yaitu θ I sebesar 60 derajat, V 2 kali 10 pangkat 8 meter per detik, maaf itu penulisannya salah, dan C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, dan itu tulisannya juga salah. Untuk pembenarannya bisa dilihat pada PowerPoint yang akan saya bagi linknya di description. Untuk N1 nilai indeks biasnya itu sebesar 1. Selanjutnya kita tulis apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Yang pertama adalah indeks bias kacanya, dan yang kedua ada sudut biasnya. Untuk jawabannya, yang indeks bias kacanya kita gunakan rumus N sama dengan C per V. Lalu kita masukkan nilainya sehingga kita dapat hasil, yaitu N sama dengan 1,5. Selanjutnya untuk θR kita menggunakan rumus
yaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin maksud saya N1 sin theta I sama dengan N2 sin R. Lalu kita masukkan nilainya dalam persamaan tersebut sehingga sin theta R diperoleh nilainya 0,577. Untuk mencari theta R kita mencari berapa sudut yang jika sudut itu disinkan